Ya, oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Juna tentunya. Oke teman-teman, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke, di video kali ini saya mau memberi pengalaman saya lagi ya, terkait tentang servis HP, servis laptop. Nah, tapi kali ini tentang servis HP. Nah, di video sebelumnya saya mengganti sebuah LCD dan mengganti sebuah tombol dan juga mengganti sebuah baterai dari HP Oppo F3 ini ya, Oppo F3 ini. Ini Oppo F3 kemarin di video sebelumnya saya mengganti LCD, baterai dan SIM tray juga ganti ya, hampir semuanya lah. Dan untuk pelepasannya ini sangat sulit banget, meliputi yang paling sulit itu pasang fingernya atau tombol home atau tombol yang di tengah itu ya, yang di tengah itu karena memang pada saat ganti LCD itu sulit untuk mempresisikan posisinya seperti itu. Dan ketika saya pasang sudah selesai itu ternyata tidak presisi, jadi saya membongkar ulang HP-nya. Nah, waktu itu sudah semua beres, mulai dari LCD. Yang pertama baterai ya, terus kedua LCD, ketiga SIM cardnya. Nah, itu beres semua. Lanjut saya pasang TG. Nah, pada sebelum dipasang TG itu disentuh normal ya, disentuh normal. Nah, kali ini yang saya akan mau bahas pengalaman saya ketika mengganti LCD Oppo F3 ini. Ketika dipasang tempered glass itu malah tidak bisa disentuh, padahal sebelum dipasang tempered glass bisa disentuh ya. Nah, ini contoh tempered glass yang dibelikan oleh pemilik HP-nya. Jadi di sini saya cuma memasangkan baterai, LCD, SIM tray dan tempered glass. Nah, ini LCD yang lama dan LCD baterai yang lama. Ini dia. Nah, ini bisa kita lihat LCD-nya sudah pecah, jadi memang harus diganti. Dan ini soket TS-nya. Jadi kalau pecah seperti ini sebetulnya bisa diganti kaca, tetapi di sini gambarnya kurang bagus juga ya. Nah, ini untuk baterainya di sini juga ngedrop, jadi harus diganti juga. Semuanya yang spare part diganti itu pemiliknya beli sendiri, jadi saya cuma jasa pasang aja. Nah, setelah saya ganti LCD itu bisa normal, tapi setelah dipasang TG itu tidak bisa. Nah, ini tombolnya juga saya ganti, tombol volume dan tombol power juga saya ganti. Nah, berikutnya pada saat itu saya mikir, wah ini mungkin apanya lagi gitu ya, apa mungkin softwarenya apa-apanya. Dan bisa kita lihat di tempered glassnya ini untuk tombolnya itu enggak sinkron teman-teman. Ini di tempered glassnya tombol kembali itu ada di bagian kiri, sedangkan tombol kembali di HP-nya itu ada di bagian kanan. Nah, ini sudah tidak sinkron. Nah, terus saya coba lagi teliti, ternyata untuk ukuran glassnya ini memang tebal dan juga warnanya hitam. Harusnya dia putih ya karena HP-nya putih, tapi itu selera. Nah, yang parah di sini bagian tombolnya itu ya, bagian tombol kembali harusnya dia tombol kotak itu, ini malah tombol kembali. Nah, ini kebalik. Padahal ini belinya di online, semuanya belinya di online. Di online itu tertera mereknya juga sama ya, Oppo F3. Tapi kenapa kok seperti ini ya? Nah, apa HP Oppo F3 ini refurbish atau rakitan atau gimana, saya kurang paham. Tapi intinya di sini si pemilik HP-nya membelikan semua spare part-nya sendiri. Jadi saya tidak tanggung jawab atas pembelian dia ya. Cuma waktu itu tanya untuk tipenya HP berapa, saya bilang F3 nih, HP F3. Beli spare part-nya yang namanya F3, jangan sampai keliru. Ada yang F3 dan ada yang F3 Plus. Nah, ini betul sih ukurannya sama, cuma di tombolnya itu dia kebalik ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi
barangkali teman-teman mengalami masalah yang sama, jadi HP kalian tuh normal atau bahkan pecah pun, kalau beli TG usahakan ya dipilih TG yang benar-benar support, jangan terlalu tebal. Terus di bagian tombolnya usahakan sama, kalau nggak sama ya berarti nggak cocok ya. Nah ini ya, saya biasanya kalau TG itu menggunakan ini contoh, bukan contoh TG ya, tapi contoh mereknya 9D. Nah biasanya saya memakai TG yang merek itu untuk HP-HP sebelumnya ya. Nah jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah HP-nya tidak bisa disentuh, barangkali itu terdapat TG, usahakan teman-teman jangan panik. Teman-teman lepas sendiri aja TG-nya. TG berapa sih? Murah TG ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman pasang TG, ya mungkin setelah sejam 2 jam setelah dipasang TG di counter itu masih bisa, karena lemnya itu masih belum kering. Nanti kalau sudah kering biasanya dia tempered glass-nya itu tebal, terus lemnya juga kurang bagus karena memang mungkin ada beberapa macam yang murah dan segala macam itu. Jadi itu teman-teman ya, usahakan jangan panik, lepas saja TG-nya. Kalau sudah dilepas, sentuh coba di bagian tombol kembali. Nah itu kalau misalkan bisa berarti TG-nya. Tapi kalau tetap tidak bisa ya itu biasanya, kalau tetap nggak bisa, coba kalian restart dulu, atau tetap nggak bisa di restart ya otomatis kita lepas baterai ya. Lepas baterai kalau nggak tanam itu bisa, kalau tanam kita harus bongkar. Nah jadi ketika tidak bisa seperti itu, biasanya kalau LCD kalian normal, tidak pernah jatuh, tidak pernah terkena air sama sekali, itu biasanya minta restart. Kalau enggak, kalau ada terpasang TG-nya teman-teman bisa lepas. Terus apalagi ya pengalaman saya tentang LCD itu aja sih. Oh ya, terus tentang, nah ini kan pecah kacanya. Nah itu juga belum tentu bisa diganti kacanya aja, karena ganti LCD cuma ganti glass itu sulit. Kadang polarisnya kena dan kadang resikonya ya gambling sih sebetulnya kalau mengganti glass ya. Jadi saya sarankan pahami dulu ketika pecah LCD dan juga glass. Kalau glass itu diganti biayanya kurang lebih hampir sama kayak LCD ya, tapi cuma LCD-nya bener-bener ori, masih bawaan pabrik, cuma glassnya aja yang diganti. Sedangkan kalau kalian beli LCD, otomatis LCD-nya itu sudah tidak bawaan pabrik atau dari brand-brand pembuat LCD itu banyak sekali. Jadi itu perbedaannya. Dan untuk kualitasnya gimana? Kualitasnya ada yang hampir sama, tapi tidak bisa sama 100%. Dari segi warna, segi sensitivitas, dan juga segi keawetannya pun biasanya ada terkena percikan air pun juga sudah konslet. Nah itu LCD merek-merek itu banyak sekali. Jadi nggak melulu teman-teman itu LCD, wah LCD harganya murah, ini dibeli di online, setelah dipasang kayak seperti ini. Oppo F3 juga pasangnya sulit karena LCD-nya itu tebal, tidak bisa presisi dengan frame kalian ya. Jadi catatannya kalau ganti LCD itu ya pilih LCD yang standar, jadi tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga. Pilih yang teman-teman itu standar aja, jangan terlalu mengikuti yang harga-harga yang di online. Harga-harga yang di online itu tidak menjamin kualitas, tidak menjamin garansi, tidak menjamin keawetan. Yang penting dia bentuknya LCD, sudah itu aja. Jadi resiko, apalagi teman-teman menggunakan HP secara pribadi, digunakan secara pribadi itu lebih beresiko, karena kalau rusak atau apa kita sendiri yang repot nantinya. Oke, mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat. Jadi untuk Oppo F3 yang saya pegang ini tidak bisa disentuh itu karena TG-nya. Terima kasih ya.
Jika ada pertanyaan silahkan kalian komentar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.